Halo Sobat Pasar Horor PHC, tak lupa di awal ini aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Perang terkadang terpaksa diperlukan guna mempertahankan eksistensi diri. Mulai skala menengah seperti satu negara, bahkan skala besar misalkan keberadaan bumi itu sendiri. Namun di sini dikisahkan tentang Perang Dunia Ketiga yang baru saja terjadi. Bukan perang konvensional seperti yang dulu terjadi, yakni Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Ketiga ini melibatkan semua negara di atas bumi ini. Perang ini tidak mengenal sipil atau militer, tidak mengenal itu anak kecil maupun lansia. Semua bakal di bumi hanguskan, semua akan diluluhlantakkan. Mereka sudah memiliki pangkalan militer di tiap-tiap negara untuk menghabisi setiap penduduk di negara-negara yang dimangkalinya. Memang sungguh kejam dan tidak berperi kemanusiaan sedikit pun. Invasi jin secara global terhadap manusia sedunia sudah benar-benar nyata adanya. Apakah kita semua hanya berpangku tangan tanpa sedikit pun berjibaku bertahan dan melawannya? Harusnya tidak, harusnya kompak. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Sebagian masyarakat memutuskan untuk acuh tak acuh, dan itu jelas konyol dan menyedihkan. Lin, bagaimana kalau liburan ini kita perpanjang? Aku ingin melihat Menara Eiffel lebih dekat, kata Wina, teman kerjaku di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kejauhan, Win. Lebih baik kita terbang ke Singapura, biar kita tidak kehabisan tenaga saat kembali ke tanah air, jawabku. Benar juga sih, Lin. Kita di Bangkok ini sudah seminggu, padahal beberapa hari lagi sudah malam tahun baruan. Oke, sepakat ke Singapura ya, tukas Wina dengan nada yang gembira. Singkat kata, kami berdua sudah sampai di Bandara Internasional Changi, Singapura. Kutunggu jemputan dari pihak agen hotel dan travel. Terlihat di TV bandara berita tentang korban yang berjatuhan di Wuhan, negara Cina. Sangat banyak yang meninggal dunia. Aku sempat berpikir, apakah ini propaganda dari jerih payah negara lain yang bisnisnya terancam dari negara Cina? Jam 7 malam lebih, aku dan Wina menempati satu kamar hotel yang cukup punya nama di kota ini, yang dijuluki The Lion City atau Negeri Singa. Win, badanku capek banget. Gak apa-apa loh jika kamu mau turun lihat-lihat sekeliling, ujarku pada dia yang lagi HP-an di sofa, sedangkan aku sudah rebahan di kasur. Oke Lin, aku mau cari supermarket yang terdekat dari sini ya, bye. Tandas Wina lalu pergi. Sebentar kemudian, aku coba untuk memejamkan mata sambil berdoa dalam hati. Hanya di kisaran 15 menitan, lamat-lamat aku dengar lemari kecil tempat sepatu, pintunya seperti ada yang membuka. Aku berpikir bahwa itu Wina yang mungkin sudah balik. Ku buka kelopak mataku sedikit, ternyata Wina tidak ada. Ya udah, aku memejamkan mata kembali karena sudah mengantuk berat. Lagi-lagi suara tadi terulang kembali. Kali ini suara pintu toilet kayak dibuka, lalu ditutup lagi. Aku cukup terkejut dengan suara itu. Wina? Win? Tidak ada sautan. Aku mulai berjalan ke arah toilet, walau bulu kuduku jenggirat berdiri. Kuputar pegangan bulat pintu toilet, dan saat aku julurkan ke dalam, aku tidak menemukan Wina di sana. Aku makin ketakutan dalam kondisi ini. Aku membalikkan badan kembali ke arah ranjangku, dan pemandangannya mengerikan di depan mata. Bergidik dan guncangan jiwa merambahku. Satu sosok perempuan dengan kepala terpenggal duduk di tempat tidurku. Darah berceceran di spray, sementara lampu kamar tiba-tiba berkedip. Aku ambil langkah 1000 keluar kamar menghindari hantu itu. Lin, ada apa kamu kok keluar kamar? Tanya Wina yang berjalan mendekati kamar. Jadinya Wina kembali mengajakku ke kamar, lalu dia memberiku sebotol air mineral. Aku ceritakan semua hal yang menyeramkan tadi pada Wina, sementara nafasku berangsur mulai teratur kembali. Bukan mimpi kan, Lin? Atau halusinasi? Tanya Wina.
Enggak, Win, semua itu real kok, sautku kembali. Alhasil kami berdua akhirnya tidur. Pagi jam 9 aku terbangun, aku duduk di kasur sembari masih terbayang kejadian semalam. Kulihat sandal Wina sudah gak ada. Kemana lagi dia? Gumamku. Aku bergegas mau mandi dulu baru jalan keluar. Toilet dalam keadaan terkunci dari dalam, tapi kok gak ada suara gemericik air sih? Win, kataku sambil ku ketuk pintunya. Iya, aku di dalam. Lega hatiku mendengarnya, padahal aku masih trauma dengan kejadian semalam. Ya udah, aku duduk di sofa dekat pintu ke koridor hotel. Ku balas beberapa chat WhatsApp dari ibuku dan teman-temanku. Wah, sudah bangun nih. Aku sungguh terkejut dengan suara Wina sekaligus bingung. Mengapa dia datang dari luar kamar? Bukankah dia sedang mandi? Kataku dalam hati. Kamu kok terkejut sampai seperti itu sih, Merlin? Tanyanya keheranan. Iya, mungkin aku masih tegang. Sautku lalu berkata padanya kalau tadi itu dia menyaut dari dalam toilet saat aku panggil. Dia pun berjalan ke arah toilet dan segera membukanya. Ini tidak terkunci, Lin. Ya udah, kamu mandi lalu kita makan ya. Papar Wina ke aku yang masih ada tersisa rasa gemetar. Di restoran hotel, aku sudah memesan beberapa pilihan untuk makan siang. Sambil lihat HP aku buka Google, ada berita menyatakan kalau acara pergantian tahun baru yang 3 hari lagi itu akan ditiadakan. Loh, kok bisa sih? Memangnya ada apa kok malam tahun baru ditiadakan? Tanyaku pada Wina. Iya, Lin, kan darurat virus SARS. Kependekan dari Severe Acute Respiratory Syndrome atau infeksi saluran pernapasan berat. Pikiranku jadi melayang pada tulisan yang aku buat sewaktu aku masih kuliah kedokteran dulu. Aku menjabarkan bahwa suatu saat nanti, cepat atau lambat akan terjadi perang dunia ketiga. Bukan negara melawan negara, ataupun bangsa melawan bangsa dari benua yang berbeda, namun perang antara manusia dengan jin-jin. Satu perang yang belum ada sebelumnya, inilah yang disebut perang modern. Perang tanpa senjata konvensional, tanpa ada ceceran darah, tanpa ada gencatan senjata, tanpa ada tawanan perang, tanpa teriakan-teriakan, tanpa ada dentuman peluru. Bukan juga perang kiasan seperti perang melawan hawa nafsu, bukan juga perang kiasan yang lainnya. Ini sungguh perang yang sangat berbeda. Tetap banyak jatuh korban, semua rumah sakit dadakan akan di mana-mana. Jin-jin tetap berkeliaran di seputar kita. Siapa lengah, disitulah akan tewas tanpa ampun lagi. Seolah-olah pasukan jin telah mengepung negara manapun. Dan pikiranku yang melanglang buana seketika buyar tatkala Wina memanggilku. Merlin, kamu kok melamun sih? Kata dia sambil melihat makanan yang sedang diletakkan di meja makan. Aku hanya tersenyum lalu kuteguk air mineral setengah gelas. Kami pun menikmati makan siang ini dengan lahapnya, sambil mengobrol mengenai acara tahun baru kami yang terancam dibatalkan. 40 menit kami menghabiskan waktu di restoran masakan Indonesia dan selanjutnya berjalan menuju kamar kami. Halo, Mas, penerbangan ke Jakarta paling cepat kapan ya? Tanyaku kepada petugas biro penerbangan di ujung telepon sana. Oh, adanya besok agak sorean ya? Oke, saya pesan 2 tiket dan jemput saya jam 1 besok siang. Lalu sambungan telepon aku matikan. Berarti kita merayakan tahun baru di Jakarta saja ya, Win? Ujarku pada dia. Setuju, Lin, kata Wina sembari mengangkat jempolnya. Malam jam 9:09, Wina sudah nyenyak tidurnya. Biar cepat mengantuk, kubuat baca saja kalau begitu. Lalu kubuka tulisanku yang tadi siang terputus di restoran. Jin-jin merangsek, membabi buta menyerang manusia yang ada di dekatnya. Baik yang berdoa kepada Tuhannya maupun yang sedang sakit, ini tersadis yang pernah ada di sepanjang manusia hidup. Kita tidak bisa hanya berpasrah diri sambil menunggu datangnya bantuan tentara langit.
kita harus sesegera mungkin menyusun strategi, baik untuk bertahan maupun mengadakan perlawanan. Kita harus kompak dan tidak semaunya sendiri kalau tidak mau terbirik senjata demit yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Terpaksa aku harus menunda lagi membacanya, mata ini tidak mau diajak kompromi karena ngantuk berat. Besoknya, pagi jam 7:30 aku sudah terbangun. Sedangkan Wina masih tergolek pula sedikit mendengkur halus. Bergegas mandi, lalu aku buat teh manis hangat yang tersedia di meja dekat sofa. Berdasarkan kejadian di Wuhan, aku jadi ingat temanku yang berprofesi dokter juga. Dia orang Brazil, punya data bahwa tahun ini tepatnya di pertengahan tahun 2019 telah ditemukan jenis virus SARS-CoV di negara Brazil dan Spanyol. Dan virus tersebut teridentifikasi sama persis dengan virus yang di Wuhan. Ini jelas satu tantangan bagi WHO untuk transparan pada masyarakat dunia akan hal itu. Inilah kalau dunia kesehatan sudah dijadikan alat politis. Padahal seharusnya bidang kesehatan diposisikan pada area netral, satu area untuk nilai-nilai kemanusiaan. Tumben kamu bangun siang, Win. Iya, Lin. Semalam waktu aku ke toilet mungkin sekitar jam 2 pagi, aku melihat hantu di balik pintu ketika aku hendak keluar dari toilet. Satu sosok hantu kerdil tingginya kira-kira 1 meter, rambutnya panjang sampai menyentuh lantai. Aku tidak bisa mengenali itu hantu laki atau perempuan karena aku langsung meloncat ke tempat tidur. Wah, ngeri banget ya, Win. Ya udah, sekarang kamu cepat mandi lalu kita berkemas agar nanti nggak perlu balik ke kamar lagi, kataku sembari aku minum teh hangat ini. Beberapa waktu kemudian, kami berdua sudah duduk di restoran untuk makan siang. Jam 1 mobil jemputan sudah siap mengantar ke bandara, tepat waktu rupanya. Dan singkat cerita, aku dan Wina sudah sampai di rumahku. Duduk dulu ya, Win, tunggu sebentar. Sopirku lagi jemput anakku renang. Iya deh, sahut Wina pendek. Win, kamu yang cari acara malam tahun baru ya, aku 4 tiket, pesanku pada dia. Oke, Lin, jawab temanku itu dengan nada yang optimis. Nah, tuh sopirku datang. Yuk kalau kamu ingin segera pulang, kataku sambil merangkul anakku. Oke, Win, bye, see you later. Malamnya setelah kedua anakku dan suami tertidur, aku merenungkan di negeri ini untung peperangan belum merambah ke negara kita. Buktinya acara tahun baru oke-oke saja tuh. Dan semoga saja para jin tidak menyerang Indonesia walau aku tidak yakin 100%. Seandainya musuh sudah menyelinap ke jantung pertahanan negara, kita mati-matian bertahan sekaligus juga menyerang. Waktu berganti waktu, hari berganti hari, minggu pun berganti minggu. Hingga tidak terasa jin atau demit keparat itu menunggangi seorang pria Jepang menelusup masuk ke ibu kota. Lantas menularkan kepada seorang perempuan di satu acara pesta dansa di Jakarta pada satu malam tepatnya hari Jumat atau malam Sabtu tanggal 14 Februari 2020. Di hari itulah sebagai tanda serangan demit untuk pertama kalinya di Jakarta. Setelah itu, musuh mulai menyerang secara massal walau bertahap. Sebenarnya strategi pasukan jin itu pola lawas. Pola gerilya yang diterapkan Vietnam hingga mampu mengusir Amerika Serikat pada Perang Dunia Seri Kedua. Dan semakin nyata tatkala menginjak bulan Mei hingga Agustus, korban perang menjadi bergelimpangan. Seolah-olah Perang Dunia Ketiga dijuarai oleh pasukan jin. Tiba-tiba, renunganku ambiar berkeping-keping ketika lampu PLN padam. Kekhawatiranku tak beralasan ketika anak-anakku masih tidur pulas termasuk suamiku. Aku pun berjalan perlahan keluar kamar, kemudian kunyalakan lampu darurat. Dan di detik itu aku sungguh terkejut, ada perempuan tua nampak di balik kaca jendela ruang tamu. Serta-merta bulu kuduku berdiri, tubuhku terasa meriang, aku segera palingkan ke arah lain. Bulu romaku sudah meremang semua, ketakutanku berkembang dengan derasnya. Sebelum aku masuk kembali ke kamar, terdengar suara bayi menangis. Daerah di sini nggak ada yang punya bayi tuh, lantas bayi siapa itu? Baru saja aku mau membuka pintu kamar, Wina muncul dari belakang.
Spontan aku berteriak di samping aku terkejut, aku menyadari kalau itu hantu. "Ada apa, Mah?" tanya suamiku dari dalam kamar. "Tolong, Pak," pintaku sambil menangis. "Katakan, Mah, ada apa?" tukas dia lagi. Aku ceritakan dari ada perempuan tua sampai kemunculan Wina dari belakang. "Ya udah, Ma, mending sekarang kita tidur lagi," ajak dia sambil menggandengku. "Selamat malam, Dok," sapa dua perawat itu. "Malam juga, Mbak. Pasien yang pagi tadi operasi, gimana kondisinya malam ini?" ucapku pada mereka. "Sudah siuman kok, Dok. Malah sudah pengen duduk tapi saya cegah dulu," saut Lilis, perawat rumah sakit ini. Aku pun berjalan ke arah ruanganku, tapi aku mampir ruangannya Dr. Hendy sebentar. "Misi Hen." "Oh iya, masuk Lin. Gimana? Bukankah pasien COVID kamar 19 sudah berakhir masa karantinanya? Lagi pula kan tes terakhir hasilnya negatif, tapi kok belum boleh pulang? Kita nggak mau resiko, Lin. Orang itu kemungkinan besar OTG." "Ya udah kalau begitu, misi." Aku pun pamit lalu menelusuri lorong yang agak redup ini. Kulihat sekeliling sepi banget. Ku tengok arlojiku menunjuk baru jam 8 malam lebih. Dari kejauhan, kulihat ada perawat berjalan menuju ke arahku. Syukurlah masih ada yang berkeliling. Tapi bukankah jam visit pada pasien masih 1 jam lagi? Tapi biarlah, terserah dia, karena bagaimanapun itu tanggung jawab dia. Lama-lama makin jelas, iya benar itu perawat. Lalu aku sengaja memalingkan muka ke arah kanan dari lorong ini. 5 detik kemudian aku melihat ke depan lagi. Aku jadi tersentak kaget sebab perawat itu sudah tidak ada. Ketakutanku meningkat tajam, nafasku pun mulai kembang-kempis tak menentu. Lorong ini gak ada cabangnya, sementara bulu-bulu halus di kedua tangan sudah berdiri semua. Aku coba lihat ke arah belakangku, tidak ada juga. Dan saat aku kembali menatap ke depan, tetap perawat itu tidak ada. Namun di sebelah kiri, aku menangkap di sudut mataku ada satu bayangan putih. Sedetik kemudian ku toleh sosok itu, kaki manusia pakai pakaian perawat, lalu aku melihat wajah siapa itu. Dan aku sungguh syok, muka perawat itu polos dan rata hanya kulit semua. Sontak aku berlari ke arah ruanganku. Udara malam ini tak mampu mendinginkan tubuhku. Aku yang meriang ini memaksa diri tetap terus berlari. "Dok, ada apa, Dok?" Suara itu memecahkan kebisuan di suasana mencekam ini. Ku tengok ke belakang, tampak seorang security mendekat ke arahku. "Ada apa, Dok?" kata dia lagi. Aku yang sudah berhenti lari ini bilang kalau tidak jauh dari sini aku melihat hantu perawat. Kemudian dia melihat sekeliling dan segera mengantar ke ruanganku. "Pak, mending saya pulang saja sekarang. Tolong antar ke parkiran ya," pintaku pada security rumah sakit. Besoknya setelah mengurus kedua anakku, aku kembali merenungkan tentang kondisi negara-negara di dunia setelah berperang melawan jin hampir selama 1 tahun ini. Kondisinya berbeda-beda. Ada negara yang berhasil memenangkan peperangannya, ada yang masih berperang, dan ada juga negara yang kalah dari para jin itu. Kita harus bertindak kolektif di dalam menerapkan 2 strategi di peperangan yang jenis ini. Siasat untuk bertahan yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Taktik menyerangnya sendiri yaitu wajib tertib dan kompak, serta tidak sedikit pun memberi peluang bagi musuh. Niscaya negara kita akan memenangkan peperangan ini, sehingga tidak lagi berkepanjangan. Buatlah takdir kita dengan 2 strategi tadi, agar anak cucu kelak berbangga bahwa kita sanggup meraih kemenangan yang nyata, bukan juara di harapan-harapan belaka. Demikianlah kisah perang dunia ini, sehingga sedapatnya kita memetik manfaat dan pesan-pesannya. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Bye!